film yang berjudul Faster yang diperankan oleh Dwayne Johnson atau The Rock. Kalau The Rock sudah main film, biasanya jarang ada yang gagal. Filmnya selalu seru dan menarik. Oke, langsung saja. Di awal film diperlihatkan seorang yang bertubuh besar di dalam penjara sedang menatap foto yang sepertinya itu foto saudaranya. Dia adalah driver. Kemudian sipir membawanya karena masa hukuman driver sudah berakhir. Sebelum mengeluarkan driver, Kalapas memberikan ceramah untuk driver agar hidupnya di luar penjara itu jadi benar. Namun driver pada unggut-unggut aja. Dan ini dia Jones, anggota polisi sekaligus pecandu narkoba yang sedang bertransaksi narkoba. Kembali ke driver. Setelah ia keluar, kemudian ia mencari mobilnya dan setelah ketemu langsung membuka berkas dan melihat foto seseorang beserta identitasnya. Kemudian driver tancap gas mobilnya. Setelah sampai di tujuan, ia pun memarkir mobilnya dan menyeberang jalan tanpa menengok ke kiri ke kanan seenak jidat benggolnya. Kemudian masuk ke sebuah kantor dan langsung menembak targetnya, yaitu orang yang sama seperti di foto yang ada di dalam berkas si driver tadi. Jelas ini misi balas dendam, bukan balas budi apalagi belas kasih. Setelah membunuh target pertama, driver pun langsung menemui informan di mana si informan ini tahu identitas semua target selanjutnya. Namun terjadi perselisihan, kemudian si informan langsung menyuruh bodyguardnya untuk menghajar si driver. Namun ketika si bodyguard itu melihat tato di tangan si driver, ia pun langsung kabur dan menyebut bahwa driver itu si hantu. Dan tak mau berurusan dengan hantu, kata dia. Kemudian si informan karena takut langsung memberikan identitas dari semua target si driver. Kemudian si John dan anggota polisi lainnya sedang mengidentifikasi pembunuhan. Yang tak lain adalah pembunuhnya yaitu si driver. Kembali ke driver, setelah ia tahu target selanjutnya, kemudian ia tancap gas dengan mobilnya. Di lain tempat ada pria yang sedang berolahraga yang bernama Killer. Sesuai namanya, ia adalah seorang pembunuh bayaran yang tak pernah meleset atau mengecewakan kliennya. Ia pun ditugaskan oleh kliennya untuk membunuh si driver. Di lain waktu, detektif yang bernama Sarboah yang sedang mendalami kasus pembunuhan kemarin, ia sudah dapat informasi bahwa pembunuhnya adalah si driver yang pernah dipenjara 10 tahun di penjara Murdoch. Kenapa disebut si driver? Karena 10 tahun yang lalu, ia pernah diajak para perampok untuk merampok bank. Dia hanya sebagai supir. Setelah berhasil merampok bank, kemudian mereka disergap oleh sekelompok lain dan langsung menembak 2 orang teman si driver. Tinggal sisa si driver dan saudaranya, dan mereka meminta uang hasil rampokannya. Setelah si driver memberitahu uangnya di mana, mereka menggorok saudara si driver dan menembak si driver. Disangka sudah mati, ternyata si driver masih sembuh setelah dokter memberi pelakat besi di tengkoraknya. Dan sekarang driver memburu mereka. Itu motif pembunuhan yang dilakukan si driver, ucap detektif Sarboah. Di lain tempat, driver sedang memburu target selanjutnya. Di samping itu, si killer juga sedang mengincar si driver.
Setelah target si driver terbunuh, terjadilah baku tembak antara driver dan si killer. Dan berakhir dengan si driver kabur dari si killer. Karena memang pada dasarnya si driver tak mau membunuh orang selain targetnya, yaitu orang-orang yang terlibat penggorokan saudaranya. Esok harinya, driver menemui istrinya dan ternyata istrinya sudah kawin lagi. Istrinya bertanya, kenapa dulu ia tidak diperbolehkan menjenguknya. Kemudian driver menjawab, karena ia tak mau 3 orang yang ia sayang mati sia-sia. Maksudnya si Gary saudaranya yang digorok, istrinya dan cabang bayinya. Namun istrinya bilang bahwa anak driver telah diaborsi karena disangka driver sudah mencapakannya. Driver yang kecewa langsung pergi. Di tengah perjalanan, karena bete, ia pun memutar radio. Bukan memutar siaran wayang kulit atau si cepot, ia memilih mendengarkan siaran rohani sambil mengincar target selanjutnya. Kemudian ia masuk ke bar untuk menemui targetnya. Dan ternyata si target memang sudah menunggu si driver. Si target pun berhasil dibunuh dengan tusukan obeng. Sebelum meninggal, si target berwasiat untuk menelepon anaknya dan menyampaikan rasa maaf ke anaknya. Driver pun mengabulkannya. Kemudian driver melanjutkan misinya. Di tengah perjalanan, ia mendengarkan radio bahwa yang semalam ia tusuk ternyata kritis dan belum mati. Mendengar itu, driver langsung balik arah. Di sisi lain, si John, polisi pecandu narkoba, sudah mengira bahwa penusukan di klub malam itu adalah perbuatan driver. Dan klien dari si killer juga menyuruhnya ke rumah sakit, karena si driver pasti akan ke sana. Sesampainya di sana, driver pun langsung ke ICU dan menemui targetnya. Kemudian menembaknya. Mendengar ada tembakan, polisi John pun langsung menghampiri dan mengejar si driver. Sampailah di ruangan bawah rumah sakit dan terjadi baku tembak yang membuat lampu di sana rebai-rebai. Dan tiba-tiba si driver langsung menodongkan pistolnya ke kepala si polisi John. Karena memang si driver tidak mau membunuh orang kecuali targetnya, ia pun langsung menghilang dan kabur dengan mobilnya. Di tengah perjalanan, si killer pun mengejarnya. Hingga sampai si killer tersudut. Namun driver enggan membunuhnya dan hanya menembak ban mobilnya. Namun killer berhasil menembak driver hingga bagian lehernya sobek dan driver pun kabur. Kemudian driver pulang ke rumah orang tuanya. Dan di sana ia hendak membunuh bapaknya sendiri karena driver menganggap bahwa bapaknya lah yang menjebak atau dalang dari pembunuhan yang mengakibatkan Gary mati. Namun bapaknya sudah mati 4 tahun lalu, kata ibunya. Kemudian ibunya meyakinkan bahwa tak mungkin bapaknya berbuat seperti itu karena bapaknya sangat menyayangi Gary, saudara si driver, dibandingkan si driver sendiri. Kemudian driver pun pergi untuk membunuh target terakhir.
Di tengah perjalanan, ia pun seperti biasa yaitu mendengarkan radio siraman rohani yang selalu membahas tentang bahaya balas dendam dan kebencian. Di lain tempat, banyak sekali polisi yang menyanjung si John di kantornya karena hampir menangkap si driver. Bahkan detektif Sarboah pun kagum padanya. Kemudian detektif Sarboah menunjukkan para korban driver adalah para informan yang dulunya sering melakukan kejahatan. Dan ada juga salah satu anggota informan yang belum mati. Dan Jones langsung pergi ke sana. Kemudian terlihat si driver sedang dalam perjalanan yang ternyata sudah diikuti si killer. Sampailah driver di tempat tujuan, yaitu menemui target terakhir. Yang ternyata targetnya yang dulu penjahat sekarang sudah menjadi pendeta. Dan ternyata siraman rohani yang sering driver dengar di radio itu adalah suara target terakhirnya. Yang memang si target sengaja supaya didengar driver di radio dan bisa memaafkannya. Kemudian si target mengajak si driver menjauh dari tempat ia khotbah karena memang acara sudah selesai. Dan beberapa kali si target meminta maaf dan berharap driver akan sadar dan bertaubat seperti dirinya. Sampai ia berlutut, kemudian driver mulai menodongkan pistolnya. Akhirnya driver memaafkannya. Kemudian ia masuk ke stand tempat khotbah tadi berlangsung. Ia mulai mengingat akan dosanya. Namun tiba-tiba si killer menodongkan pistolnya ke driver dan bicara bahwa ia akan menyelesaikan misinya. Kemudian si killer melihat daftar target si driver dan bicara bahwa dari data tersebut masih ada satu yang belum driver tahu, yaitu klien si killer atau orang yang mempekerjakannya sekarang. Dan dia adalah dalang dari semua kasus dan penggorokan saudaranya. Sampailah datang si John yang menodongkan pistol ke arah si killer dan menyuruh killer menjatuhkan pistolnya. Kemudian si John atau polisi pecandu langsung menembak si driver di bagian kepalanya sampai tersungkur. Dan ternyata dalang dari penggorokan dan pembunuhan saudaranya si driver, ia adalah si John, polisi pecandu narkotai, yang dimana ia tahu tentang uang hasil perampokan bank itu dari pacarnya Gary, saudara si driver. Yang dimana ia adalah informan si John yang sekarang menjadi kekasihnya. Setelah itu, killer pergi. Dan si John mengejarnya, yang hendak akan memberikan uang bayarannya. Dan ternyata klien si killer adalah si John. Ternyata bayarannya sangat murah. Kemudian killer menjelaskan bahwa ia tak butuh uang. Semua itu hanya hobi. Hobi anjing. Membunuh orang hobi. Kemudian si John menelpon kekasihnya dan ingin memperbaiki hubungannya. Kemudian driver pun menembaknya. Kemudian si John saat sebelum sekarat bertanya, "Kenapa kau belum mati, driver?" Driver pun menjawab bahwa kau menembak pas mengenai plakat besi yang dulu dokter tanam di kepalaku, yang membuat driver selamat. Film pun tamat.